Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amina jazza minan nar wa lafan dal hisab qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qad baqad hillati adrikna Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa ta'ala kulluhum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rabbi yasyir wa la tu'asyir bi tamim mukammil bil khair hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah ya karim ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim mustajib doa ya Allah berkat ya Allah berkat ya Rasulullah. Subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa lik maqam sidana waghfir lana madaya wasi'al qaram. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana waghfir lana madaya wasi'al qaram. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan manfaat, berkah, rahmat dan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat amin ya rabbal alamin. Kasih sayang Allah bukan hanya kita harapkan di dunia tapi juga di akhirat. Allah mengayakan hambanya dengan kasih sayangnya. Sabakat rahmati min godobi. Aku turunkan rahmat di dunia ini lebih dulu daripada godobku marahku. Yang kita jaga adalah kemarahan Allah di akhirat. Iyalah, kalau Allah sudah marah di akhirat kepada kita apa guru? Pingsan kita, api neraka jadinya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberi kasih sayang kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka ketahuilah semua itu adalah milik Allah. Litakuna muwahadan li rabbi atau muwahidan ya. Maka engkau harus memandang. Nah ini suhud wahdah, suhudul wahdah ilal kasrah
Suhudul kasrah ilal wahdah. Nah, ini pelajaran, termasuk pelajaran pokok dari kitab Durun Nafis. Di dalam kitab apa ini? Dalam kitab Fathul Ghaib juga disinggung. Kemarin juga kitab Ibnu Athaillah, Allah Al-Qasdul kemarin, Al-Qasdul Mujarrad semalam, disinggung juga tentang kas'a ini, tentang suhud rahmah maupun suhud wahdah. Suhud wahdah artinya cara pandang kita di balik alam semesta ini ada yang maha tunggal, penguasa, sang pemilik alam semesta, sang yang menentukan kehidupan ini. Nah, ini yang istilah saya Abdul Qadir Jailani tolabul musabbab. Sebab yang pertama tuh karena ada ini. Alam semesta ini, kalau ilmu tauhid kemarin, alam semesta ini buktinya Allah itu adanya alam semesta. Nah, kalau naik lagi setelah itu ke tingkat pembelajaran tasawuf, istilahnya sudah naik lagi, bahasanya apa? Alam semesta ini hanya bisa ada karena adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini alam semesta ini bisa hidup dan jalan karena adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nama zat itu adalah Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, Hu Hayy, Hul Huwal Qayyum, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la taqujuhu sinatu wala naum. Allah, dialah Allah. Siapa Allah itu? Al-Hayyu, yang menghidupkan, Al-Qayyum, yang menentukan panjang kehidupan alam semesta ini karena qayyum dia. Hidup aja, orang hidup aja tapi lama wakna. Yalah, seperti orang sakit hidup enggak? Hidup. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Qayyumnya tidak ada. Maka selain Al-Hayy ada Al-Qayyum. La taquju sinatu wala naum, bahkan zat ini tidak pernah merasakan kantuk atau mengambil manfaat dari tidur, nikmatnya tidur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini luar biasa. Maka bagaimana engkau menyatukan, memfokuskan, nah bahasa Indonesianya bagus, memfokuskan, menunggalkan, wahidan, menunggalkan, jiddan, sesungguh-sungguhnya atas satu perkara. Di balik semua ini hanya Allah. Ketika Allah itu dipandangnya sebagai sebuah wujud hakiki. Nah, wujud hakiki bahasa orang, wujud hakiki itu wujud yang sebenarnya ada. Karena yang ada ini karena ditopang oleh zat yang wajibal wujud ini. Adanya kita ini karena ada itu. Sebegitu dahsyatnya seorang hamba ketika merasakan Tuhannya, sampai-sampai dia tidak melihat lagi ada yang ada alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang itu musyahadah namanya. Musyahadah. Zikirnya saat itu sudah bahit. Bahit apa sama untuk tercengang, terpesona kepada kebesaran keindahan Allah. Nah, kayak Pak, karena kita ulang-ulang ya lah supaya apa jurang ini menyatu cara kejiwaan kita. Suhudul kasrah ilal wahdah. Kita pandang bermacam ragam banyak. Kasrah itu banyak artinya. Tapi dari sekian banyak ini kita sadar nih makhluk Allah semuanya nih. Ini semua mereka yang hidup-hidup dan berdiri dan di bawah apa kata bahasan, di bawah kekuasaan Allah. Apalagi bahasa lainnya, di bawah ketentuan Allah, di bawah aturan Allah semua ini. Nah, kawalah. Makanya tadi itu jangan melihat buah busuk di dalamnya, di luarnya dasar pohon penipu nih. Wah, itu kan tidak bagus enggak? Kita beragama ini akhlak yang utama. Iyalah. Nah, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tadi itu mengatakan suami istri bila mereka meninggal nanti di akhirat kalau mereka masuk surga bersama-sama di surga. Lalu apa kata Rasulullah? Ada orang tua perempuannya. Nah, persoalannya kalau mereka bertakwa, ya saya ini bertakwa ya Rasulullah. Ya aja Rasulullah. Suami ulun yang pertama bertakwa juga ya Rasulullah. Nang kedua bertakwa juga. Nang ketiga bertakwa juga. Kayak apa ya Rasulullah, bertiga lah. Ulun bisi laki di akhirat kena.
Rasulullah. Oh, itu apa aja Sidin? Iya, di antara yang bertiga itu ahsanuhum khuluqahum, yang terbaik akhlak di antara mereka itu. Subhanallah. Bila pian dengan alam, dengan tumbuhan, tanaman, benda mati biasa dalam arti biologi, tapi itu juga makhluk Allah, itu hidup sebenarnya. Dengan batu pian bisa beradab baik dengan mereka, batu, kue. Makanya kita orang Baharilah makan tuh ada kelak baras tidak boleh kelak. Nggak boleh apa jar? Apa bahasanya Bib? Nggak boleh jatuh. Nanti apa jar, berasnya menangis, ya kah? Itu benar. Nggak perlu pian mencari hadisnya, sudah. Kalau sudah tingkat ini pian memaham, ya kah? Karena beras punya ruh. Nangis dia karena dia diciptakan tunduk kepada Allah untuk dimakan oleh manusia. Sekarang dia dibuang oleh manusia. Subhanallah. Artinya apa? Ketika kita mampu beradab kepada hewan, lebih-lebih lagi kepada manusia yang jelas-jelas mereka bisa bersuara. Terkeluarkah ucapan mencela kepada sesama makhluk? Kira-kira tercela enggak? Mencela enggak? Kalau pian memandang suhudul kasrah ilal wadah, suhud yang banyak ini nah, di balik dari yang banyak ini ada yang maha tunggal, pian cela lagi manusia. Ya. Ini apa kerjaan? Begitu sekolah sudah lulus, duduk di Facebook, duduk di YouTube, duduk di mana? Di Instagram, mencela aja baik. Sedikit pemerintah salah, dicela. Sedikit tetangga salah, dicela. Tetangga beli beli Vespa, bungol aja tetangga nih aja. Hah? Tetangga beli Vespa, bungol aja. Vespa tuh sudah ketinggalan zaman, kenapa jadi dibeli aja? Bungol banget tetangga. Kenapa jadi mengatakan orang bungol? Kesenangan orang biblah. Apa serahnya? Enak beli Vespa kah? Anak beli sepeda butut ke biblah. Iya kah? Ada orang beli mobil. Nah, beli mobil salah juga. Beli mobil. Ya kak, beli mobil Ayla. Kenapa jadi beli mobil Ayla aja? Harusnya mobil apa aja, Bib? Harusnya beli mobil Brio aja. Ini ngomong-ngomong ini cocok juga bisa mobil aja ada. Ada kalau kisah Luqmanul Hakim. Nah, jangan sampai ini terjadi pada kehidupan kita. Nah, ini Luqmanul Hakim mengisahkan tentang bagaimana manusia kebobrokan manusia itu, saking tidak mengenal butanya dengan Allah itu, tidak marifatullah dia kepada Allah itu. Coba lihat. Suatu hari Luqmanul Hakim membuktikan, dia bersama anak kecilnya naik naik keledai, ya lah, naik keledai. Lalu dia bersama anaknya dibuatinya keledai ini dua-duanya lewat kota, masuk kotanya. Soalnya apa di warung duduk-duduk bagian palu yo bang duduk nih. Bungolnya tuh jar, orang tuh jar kasihan keledainya kecil jar, membuati 2 orang jar. Wah, bisa tuh ndak sampai seberapa kan nanti keledainya jatuh nanti tuh pingsan semuanya, baru tahu tuh jar. Nah, salah juga. Sudah si Luqmanul Hakim, akhirnya Luqmanul Hakim sudah kemudian berjalan, diletakkan Luqmanul Hakim anaknya yang kecil tuh tadi itu di atas keledai, sini berjalan membawa. Sekarang dikatakan orang lagi pulang, apa pulang buruk lagi? Apa Bib? Jar Bib? Apa itu jar? Bodohnya jar, orang tuanya bisa ketuaan, bisa lumpuh tuh jar. Anaknya makanya jar, enaknya jar, anak itu dasar anak tidak tahu bahasa tuh jar. Nah, salah lagi. Ya badan. Wah, sudah dibalok Luqmanul Hakim pulang. Nah, dasar jo palu ini salah pulang orang bibai membuat Luqmanul Hakim di atas pulang, anaknya berjalan. Apa aja palu bongol jar tuh. Orang tua tuh jar anak, maka diliatakan jar. Sian anak jar kecil, karena disayangi kan, inya yang jalan mujak palu. Apa bosan si Luqmanul Hakim? Apa sudah keledainya di anunya aja, di apa? Dituntunnya aja. Sidin berjalan berdua sama, tidak dibuati bibeh apa pakainya disambut palui pulang bongol jar, buat apa punya keledai jar kalau tidak dibuati jar. Nah, apa kabar, mana yang bujurnya bib, ada lagi yang bujur bib. Nah, subhanallah, dari mana asal masalah itu? Hati yang busuk, tidak marifatullah. Kalau kita marifatullah dia, makanya orang marifatullah itu banyak diam.
maka diamnya jadi zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pelajari lagi kayak apa diam kita menjadi zikir, gerak tubuh kita jadi zikir, diam kita jadi zikir. Subhanallah. Tadi suhudul kasrah ilal wahdah. Ada lagi yang terbalik. Kalau itu namanya deduktif. Jaka bahasa modernnya deduktif. Sekarang zikir itu zikir deduktif namanya. Musyahadah deduktif. Bahasa modern Bipai. Paloy tidak mengerti ini Bipai. Ini induktif lagi Bipai. Suhudul wahdah ilal kasrah. Ingat kepada Allah Maha Tunggal Zat. Ingat kepada ciptaannya. Subhanallah. Ingat kepada Allah, ingat kepada ciptaan. Untuk apa? Berkesadaran bahwa makhluk ciptaan ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terserah pian mau nang pertama caranya, mau melihat yang banyak ini ingat yang satu, atau ingat yang satu, ingat yang tunggal, maksudnya Allah yang Maha Tunggal, lalu ingat kepada semua makhluk ini adalah di bawah kendali dan kekuasaan. Terserah pian memilih antara dua itu. Menjelaskan di bang itu li rabbi, kepada Tuhan engkau. Walatan sama zalika kasabahu lusa min mazhabil jabariyah. Bukan berarti maksud saya menjelaskan ini sama dengan mazhab jabariyah. Di masa Islam itu ada mazhab jabariyah, ada qadariyah, ada ahlussunnah wal jamaah. Ada murji'ah, ada jabariyah, ada qadariyah, ada mutajilah, sudah lah gitu. Ada syiah, ada apa lagi Bib? Ada ahlussunnah wal jamaah. Belakangan timbul pulang ada wahabi. Nah, ini tentang perbuatan ini paling tren jabariyah, qadariyah, dan ahlussunnah wal jamaah. Paling tren ya. Nah, dan khawarij, satunya khawarij ya. Menurut jabariyah, manusia itu hidupnya seperti kapas yang terbang, diterbangkan angin. Nggak apa kapas diterbangkan angin. Terserah Allah Ta'ala aja manusia itu. Manusia itu wayang, jadi tergantung dalang. Nah itu jabariyah. Hati-hati jadi jabariyah aja saya. Yang kedua ada lagi qadariyah plus mutajilah. Qadariyah mutajilah sama dalam masalah ini. Apa? Bahwa manusia itu setelah diciptakan Allah, Allah tidak lagi ikut campur kepada urusan manusia. Jadi manusia itu kalau bekerja ya bekerja, sudah berbuat ya Allah tidak tahu lagi. Duduk aja lagi Allah. Belapas Allah melepas. Nah melepas dah Allah. Itu namanya qadariyah. Lain tarekat qadariyah, lain lah nih mazhab qadariyah. Nah semua ini, nah mereka itu punya dalil Al-Quran. Makanya bahaya kalau memahami Al-Quran itu sendiri tanpa guru, tanpa ulama. Jangan memahami Al-Quran, kan mereka ini masing-masing pakai dalil. Dalil yang mazhab jabariyah, nang jabariyah itu dalilnya banyak juga dalam Al-Quran. Misalnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kamu wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat. Nah berarti perbuatan kita ini semuanya tidak lain adalah perbuatan Allah. Jabariyah namanya jabariyah itu artinya dipaksa Allah. Yang kedua jadinya dalil Al-Quran ada lagi dalam Al-Quran banyak. Misalnya di dalam Al-Quran ketika terjadi perang, izramaita walakinnallaha ar-rama. Ketika engkau memanah mematikan musuh kamu, bukanlah kamu yang memanah, walakinnallaha ar-rama, tetapi Allah lah yang memanah. Berarti kita tuh tidak ada perbuatannya. Jadi kalau mencuri itu aja perbuatan Allah juga. Apalagi guru Bib. Nah sakakandak maling sabuku ngarannya lah. Qadariyah, kalau qadariyah lain lagi. Semua perbuatan manusia itu semata-mata perbuatan manusia, tidak ada hubungannya dengan Allah. Allah duduk sudah tidak tahu lagi. Dalilnya dalam Al-Quran ada. Di dalam Al-Quran Allah berfirman wa alaisa lil insan ila masa'a. Tidaklah manusia itu mencapai kecuali atas apa yang usahakannya. Misalnya lagi firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
kerusakan langit dan bumi itu langit dan bumi, kerusakan Johar al-Bah di darat dan di laut, kasabat aidinas, disebabkan tangan manusia. Berarti jelas sih urusan manusia adalah urusan Tuhan. Banjir semalam karena salah manusia. Tabuk tarus apa bib tabuk bib. Ini ujar qadariyah bib. Nah, sekarang kita aja di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu anak habis lah, ada dikit lagi nah. Jelaskan enggak kata-kata? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kasbahu. Nah, sini ada kalimatnya, saya mengatakan. Ulun bacakan dulu, kan ulun jelaskan sini. Di antara kedua itu. Wa'tikat annal af'al la tatamu bihim dunillahi. Ketahuilah di sini. Engkau harus beritikat di antara dua keadaan itu. Jabariyah dan Qadariyah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakinlah perbuatan-perbuatan yang terjadi di alam semesta ini tidak akan pernah sempurna kecuali karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan la tatamu bihim dunillah, tidak akan sempurna selain karena adanya Allah, ikut campurnya Allah pada keadaan ini. Nah, sedikit lagi lah contoh. Ulun mangkat benda nih, ini mangkat benda nih, kelihatan ulun kalau nih. Tapi ulun kalau mengangkat benda ini karena saat ini Allah juga berkehendak mengangkat benda ini, maka terjadilah sebuah perbuatan. Jadi ada ulunnya di sini. Ulunnya di mana? Mangkat. Tapi karena izin Allah, maka terjadi. Jadi dua hal yang harus menurut. Nah, itulah sehingga pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini kayak saya ini panjang lah. Supaya diulang-ulang, supaya kita mengerti. Nah, dan ini nanti akan kita bawa ke dalam kematian kita, karena kematian kita itu yang timbul adalah keyakinan subutul iman, yaitu sabitnya iman kita, puncak iman kita sampai ke berapa. Kalau Islam itu ada batas, Islam ada batas, tapi kalau keimanan tidak ada batas. Itulah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dalam hadis Nabi dengan nama ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Maka tidak pernah habis-habisnya itu. Bemamai kaulun bib kada bib lah. Ada. La ta'buduhum wa nanshallah. Maka engkau tidak harus mengikuti cara Jabariyah maupun cara Qadariyah, dan tidak perlu engkau melupakan Allah. Engkau harus ingat tentang Allah. Semua kejadian ini ada di dalamnya izin Allah. Wala taqul fi'lahum dunallah fatakuna qadaran. Nah, sama saja dengan perbuatan-perbuatan kepada mazhab Qadariyah. Lakinna qul, tetapi katakanlah ya Allah, khalaqan, semua yang ada ini makhluk diatur Allah, alam semesta ini kemana jadinya nanti, kapan hari kiamat sudah diatur Allah, ajal manusia li ajalin, manusia ditentukan Allah dalam hadis, dalam hadis. Kemudian kapan rezekinya ditentukan Allah, syakiyun wa sa'idun, susah dan senangnya, ada ketentuan Allah terhadap diri manusia. Cuma rahasia gaibah, ada tahu. Walil ibad kasban kama ja'at bil asar, maka yang ada bagi manusia itu kasban, usaha saja. Lakukan saja usaha. Setiap perbuatan itu di situ adalah perbuatanmu, namun di balik dari perbuatan itu ada izin Allah. Seorang mencuri, waktu mencuri atau berbuat kejahatan, itu dia yang berbuat kejahatan itu. Namun di situ terjadi juga karena izin Allah. Jika tidak ada izin Allah, dia tidak bisa bergerak, ya enggak? Tapi karena ada izin Allah, dia bergerak. Maka syariat menghukum dia berbuat salah, johirnya, batinnya dihukumlah, batinnya urusan dia dengan Allah Subhanallah, ya lah, dihukumlah. Nah, itu menunjukkan, nah inilah cara pandang johir dan batin, harus paham, memahami johir dan batin, dan inilah yang akan dipertanyakan di akhirat kelak tentang amal-amal kita. Nah, inilah kita tunduk kepada firman Allah, ma'asobaka hasanatin paminallah, apa saja kebaikan yang kita lakukan minallah, itu dari Allah. Ma'asobaka sayatin, apa saja keburukan, maka min nafsi, itu dari diri kalian, min ampusikum, itu dari diri kalian, min nafsik, dari diri engkau. Nah, itu yang penting dipahami. Ya kah, paham ya lah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.